Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang menjadi petani. Bagaimana kabar sahabat Seneng Tani semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani. Nah, sahabat Seneng Tani semua, pada kesempatan kali ini kami berada di salah satu lahan cabai milik petani, di mana pemilik lahan ini masih sama dengan video kami sebelumnya tentang tanaman cabai yang puasa selama 2 bulan namun hasilnya tetap optimal. Nah, namun berbeda dari lahan sebelumnya di mana ukuran tanamannya cenderung lebih pendek. Namun di lahan ini untuk ukuran tanamannya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lahan tersebut. Nah, sebenarnya dari kedua lahan ini tetap bisa diambil ilmunya dan mungkin ini bisa menjadi salah satu jawaban bagi sahabat Seneng Tani semua yang menginginkan tanaman cabainya ini tumbuh tinggi. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, simak video ini sampai akhir. Baik sahabat Seneng Tani semua, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa ini merupakan lahan dengan pemilik yang masih sama dengan video kami sebelumnya. Namun di video sebelumnya kami sudah menjelaskan bahwa tanaman cabainya ini puasa selama 2 bulan namun hasilnya ini tetap optimal. Nah, namun di sini berbeda dari lahan tersebut karena di sini dari awal sudah dioptimalkan untuk pemberian nutrisinya. Jadi untuk pertumbuhannya ini tidak terhambat dan sampai saat ini masih bisa menghasilkan buah dengan optimal. Dan sekedar informasi bagi sahabat Seneng Tani semua, tanaman cabai di lahan ini sudah petik sebanyak 36 kali. Namun bisa dilihat buahnya masih sangat lebat ya sahabat Seneng Tani semua. Dan untuk tanamannya juga kami lihat ini masih sangat sehat, jauh dari serangan patogen penyakit. Jadi tanaman cabai di lahan ini merupakan tumpang sari antara cabai rawit dengan cabai merah keriting. Dan untuk cabai rawitnya ini varietas Absolut 69. Dan sahabat Seneng Tani semua bisa mengambil ilmu dari lahan ini bagaimana cara untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman cabai supaya tinggi dan hasilnya tetap optimal. Nah, jadi sahabat Seneng Tani semua, ini merupakan lahan baru bekas penanaman padi. Jadi ini untuk pertama kalinya ditanami cabai. Nah, kemudian untuk pupuk dasarnya, petani pemilik lahan ini menggunakan pupuk kandang, kemudian juga ditambahkan dengan dolomit. Seperti yang sudah sering kami sampaikan bahwa tanah ini merupakan faktor utama yang mendukung pertumbuhan tanaman. Jadi kita harus mengoptimalkan dulu kondisi lahan sebelum ditanami cabai. Dan di sini petani pemilik lahan menggunakan pupuk kandang berupa kotoran kambing, kemudian ditambahkan dengan dolomit untuk menurunkan pH tanah. Nah, jadi ini bisa dipraktekkan juga oleh sahabat Seneng Tani semua. Jangan lupa untuk menggunakan dolomit supaya pH di tanah ini tidak terlalu tinggi sehingga nantinya juga optimal untuk pertumbuhan tanaman dan untuk pertumbuhan patogennya juga bisa ditekan. Kemudian selain itu untuk nutrisi tanamannya, petani pemilik lahan di sini menggunakan pupuk daun Mordenfol yang banyak mengandung fosfat. Jadi fosfat ini nantinya akan memacu pertumbuhan akar. Jadi untuk penyerapan nutrisi dari tanah ini lebih optimal bagi tanaman. Nah, jadi efeknya bagi tanaman ini yaitu pertumbuhannya bisa optimal dan tentunya untuk produktivitasnya juga lebih optimal. Dan apa buktinya bahwa pertumbuhan tanaman di sini ini optimal? Nah, ini dibuktikan dengan ukuran batang utama dari bawah sampai pecah pang ini cenderung lebih panjang. Walaupun demikian, karena ini merupakan varietas Absolut 69, jadi walaupun batang utamanya ini panjang, namun ruasnya tetap pendek, jadi produktivitasnya juga tetap tinggi. Jadi karena pertumbuhan tanaman ini lebih optimal, maka otomatis kekebalan tubuh dari tanaman ini sendiri juga lebih bagus. Jadi tanaman ini tidak mudah terserang oleh patogen penyakit. Bisa dilihat di sini sahabat Seneng Tani semua dengan kondisi lahan yang sangat lembab, di mana ini merupakan lahan tumpang sari antara cabai merah keriting dengan cabai Absolut 69 itu sendiri. Kemudian dengan cuaca yang masih sangat ekstrim di daerah sini, namun untuk serangan patogen penyakit penyebab layu, antraknosa ini masih tergolong minim. Dan tentunya karena varietas Absolut 69 ini sudah tahan terhadap serangan virus kuning, tentunya tidak ada yang terserang virus sama sekali. Nah, jika dibandingkan dengan lahan-lahan lain
di sekitar sini yang menanam varietas lain. Ini untuk serangan layu, antraknosa, dan virus kuning bisa dikatakan masih sangat aman dari serangan patogen. Dan tentunya itu juga tergantung dengan kondisi lahan milik sahabat Senang Tani semua. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa penting sekali untuk menstabilkan pH tanah supaya pertumbuhan patogen bisa ditekan. Baik, selanjutnya mungkin bisa menjadi perhatian lagi bagi sahabat Senang Tani semua yang menginginkan tanaman cabainya ini tumbuh tinggi. Karena konsekuensi dari tanaman yang tumbuh tinggi ini nantinya tentunya akan mempersulit kita dalam melakukan perawatan. Karena jika tanamannya ini tinggi, tentunya jika kita melakukan penyepraian akan lebih sulit, dan untuk jangkauan penyepraiannya juga tidak mampu untuk menjangkau seluruh bagian tanaman. Dan tentunya jika tanaman cabai ini lebih tinggi, nanti tentunya akan menghambat cahaya matahari yang masuk. Jadi untuk daun tanaman ini tidak mampu berfotosintesis secara optimal. Nah, kemudian selain itu, seperti yang sudah kami jelaskan di video kami sebelumnya, bahwa kualitas buah di lahan yang ditupang sarikan dengan pare, di mana pertumbuhan cabainya ini tidak terlalu tinggi, ini kualitasnya lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas cabai di lahan ini, di mana pertumbuhannya jauh lebih tinggi. Nah, bisa dilihat dari perbedaan ukuran buahnya. Jika di lahan sebelumnya ukuran buahnya ini cenderung lebih besar, namun di sini ukuran buahnya ini jauh lebih kecil, dan tampilan buahnya ini juga lebih mengkilap yang tanamannya pendek. Namun untuk produktivitasnya ini masih cenderung sama. Jadi walaupun kualitasnya berbeda, namun untuk produktivitasnya tetap sama. Jadi sahabat Senang Tani semua tidak perlu khawatir, walaupun kualitas buahnya berbeda, namun untuk produktivitasnya tetap sama, karena cabai absolut 69 ini setiap ruasnya bisa tumbuh 1-2 buah, dan untuk ukuran ruas batangnya ini cenderung lebih pendek jika dibandingkan dengan varietas lain. Baik, mungkin itu semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin saya akan mencoba menyimpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ini merupakan lahan dengan pemilik yang masih sama dengan video kami sebelumnya. Berbeda dengan lahan sebelumnya di mana tanamannya terhambat pertumbuhannya di awal, namun di sini untuk pertumbuhannya ini lebih optimal karena ini merupakan lahan baru dan pemilik lahannya juga sudah mengoptimalkan kondisi lahannya sebelum ditanami cabai. Jadi untuk perlakuannya, petani pemilik lahan di sini menggunakan pupuk kandang, kotoran kambing, kemudian ditambah dengan dolomit. Nah, pemberian dolomit ini penting sekali karena untuk menstabilkan pH di tanah supaya pertumbuhan tanaman lebih optimal dan tentunya dapat menekan pertumbuhan patogen. Dan bukti bahwa pertumbuhan tanaman di sini lebih optimal yaitu untuk pertumbuhan batang utama dari bawah sampai adanya pecah pang ini cenderung lebih tinggi. Jadi otomatis ukuran tanamannya juga jauh lebih tinggi. Kemudian tanaman cabai di sini juga sudah petik sebanyak 36 kali dan kondisi tanamannya masih sangat sehat dengan buah yang masih sangat lebat. Tentunya ini juga didukung dengan pertumbuhan awalnya yang sudah optimal, dan petani pemilik lahan di sini juga mengaplikasikan pupuk daun Nordenpol yang mampu mempercepat pertumbuhan tanaman dan juga pertumbuhan akar supaya penyerapan nutrisinya lebih optimal. Kemudian dengan kondisi lahan yang sangat lembab, di mana ini merupakan lahan tumpang sari antara cabai merah keriting dengan cabai absolut 69, dan untuk jarak tanam di sini juga pendek dibandingkan dengan lahan sebelumnya. Dan dengan kondisi cuaca yang masih sangat ekstrim di daerah sini, namun untuk serangan patogennya masih sangat aman dibandingkan dengan lahan-lahan lain yang menanam varietas lain. Jadi untuk serangan layu dan antraknosa bisa dikatakan masih sangat aman, dan tentunya cabai absolut 69 ini juga aman dari serangan virus kuning. Padahal di lahan-lahan lain tadi kami sudah melihat bahwa untuk serangan virus kuning di sini sangat mengkhawatirkan, namun di lahan ini masih sangat aman. Dan untuk produktivitasnya juga tidak perlu diragukan lagi karena ini sudah petik yang ke-36 kalinya, dan menurut pemilik lahan dari pemetikan sebelumnya ini bisa menghasilkan 6,6 kuintal dan diperkirakan untuk panen kedepannya bisa menghasilkan sampai 7 kuintal. Jadi tentunya tanaman cabai di sini bisa dikatakan sangat istimewa. Oke,
mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Senang Tani semua. Semoga bisa diambil ilmunya oleh sahabat Senang Tani semua dan bisa dipraktekkan secara langsung. Jadi jangan lupa untuk sahabat Senang Tani semua lebih mengoptimalkan lagi kondisi lahan untuk tanaman cabenya, dan tentunya pilihlah varietas yang sudah terbukti unggul, sudah terbukti tahan virus, dan tentunya juga produktivitasnya istimewa. Jangan lupa ya, bagi sahabat Senang Tani semua yang ingin berbelanja kebutuhan pertanian dengan kualitas yang terjamin dan tentunya dengan harga yang bersaing, silahkan untuk mengunjungi situs senangtani.com, karena di sana sedang ada promo untuk minimal pembelian 150.000, Anda akan mendapatkan satu buah kaos yang menarik. Yuk belanja di senangtani.com. Dan untuk sahabat Senang Tani semua yang berminat untuk menanam cabai Absolut 69, untuk membuktikan keunggulan dari cabai ini, silahkan bisa membeli benihnya, dan untuk link pembeliannya sudah kami cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan info-info dari kami selanjutnya. Jangan lupa untuk bersyukur dan tetap semangat dalam bertani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.